Karena menurutku sesuatu yang konsisten itu akan membuahkan hasil. Batasnya adalah project keputusasaan setelah bermusik lama di label. Waktu itu nggak berhasil beberapa tahun, akhirnya dapat momen bikin Batasnya di tahun 2015. Gara-gara lihat Payung Teduh dan Bara Suara bener-bener menginfluence, aku merasa punya kesempatan lagi buat bermusik. Dan akhirnya aku bikin Batasnya di 2015, walaupun sempat berdarah-darah juga 2015 ke tahun-tahun berikutnya belum sukses, akhirnya bisa goals di 2020. Itu benar-benar waktu yang nggak sebentar dan benar-benar ngelewatin liku-liku yang banyak. Tapi aku cuma punya keyakinan satu, ketika kita bisa konsisten, kita berusaha, kayaknya Tuhan pasti akan kasih kesempatan. Bukan kita yang hebat, tapi pasti Tuhan akan kasih wayahnya. Batasnya adalah namanya adalah nama ikut-ikutan nih, supaya ngindi, supaya telat indie, padahal nggak ada filosofinya. Karena waktu itu aku pengen mencoba peluangnya di situ, dan akhirnya malah menjadi berkah. Dulu darah ayahku tuh ada jiwa musiknya. Aku sering nyanyi bareng sebelum dia, dulu nggak ada kan, nyanyi bareng, dia ngasih tau aku lagu-lagu Bruri dulu dan lain-lain, dan itu kayak nge-trigger aku, ternyata keluarga aku tuh keluarga penyanyi juga ya gitu. Jadi kayak akhirnya aku tuh jadi suka musik gitu. Kalau gua nada dulu, baru lirik. Aku orangnya suka humming, gitu-gitu, baru aku taruh lirik. Karena kadang-kadang lirik itu bagus, tapi kalau nadanya nggak tepat nggak enak juga. Yang pasti sih kamu yakin sama apa yang sedang kamu lakuin sekarang, karena menurutku sesuatu yang konsisten itu akan membuahkan hasil. Meskipun tahun ini gagal, kita selalu ingat ada tahun depan, ada tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur kita panjang dan pasti ada kesempatannya. Dan menurutku selagi kalian bisa konsisten sama satu hal yang sedang kalian lakuin, Tuhan pasti kasih gift. Momen ketika anak gue tuh udah mulai tumbuh besar. Jadi gue tuh bukan dipaksa ya, gue tuh punya kayak jiwa kebapaan gue tuh akhirnya jadi tumbuh banget. Gue harus jadi orang yang bisa menafkahi anak gue dengan baik. Gue harus bisa membuat istri dan anak gue tuh nyaman, hidup bahagia. Makanya gue jadi menggebu-gebu, kayak gue pasti bisa bikin musik yang bagus. Gue pasti bisa ada punya kesempatan untuk bikin lagu gue tuh dikenal banyak orang. Dan mungkin walaupun prosesnya nggak lama, tapi gue seneng gue bisa konsisten di situ dan gue semangat. Momen pagi diriku adalah gosok gigi, ngopi pahit, sama merokok. Aku langsung aku ngopi dulu, gosok gigi, aku ngopi, ngerokok gitu, baru aku ngelakuin hal yang lain. Enggak sih, menurutku itu bisa dikesampingkan dulu sih, karena itu kan kayak fase aku udah langsung ngurusin dunia nih gitu. Aku pengen santai dulu dengan diriku sendiri gitu. Iya benar, karena aku sangat mencintai diriku sendiri, Mbak. Aku tuh sayang sama badanku gitu, kayak badanku itu butuh disenangkan dengan diriku sendiri gitu. Jadi aku harus punya momen-momen itu. Sehat, berguna bagi banyak orang. Buat teman-teman DGFO, intinya lo buat aja apa yang lo pengen buat. Nggak usah lo pedulin kata orang. Selagi itu positif, pasti bakal ada goalsnya.